nggak apa-apa, nggak ada yang namanya telat ya. Oh iya, betul kita banget, Kak. benar-benar Betul banget. harus prepare-nya sematang mungkin kayak gitu. Dan pada akhirnya kita juga bakalan sampai di tujuan kita gitu. Oh iya. Kalau dari Mas Aris sendiri bagaimana persiapan untuk MBKM itu sih? Kalau aku kan mengikuti MBKM kan dari semester 3 ya. Oh, Nah, semester kan 3, iya, kemarin iya. kan mengikutinya Wirausaha Merdeka. Nah, jadi Hmm. waktu pendaftaran itu banyak banget sih persyaratan yang harus aku apply, apalagi dari mulai KTM terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu bersama kami di Sobat Ori X Origami. Di sini bersama saya sudah ada narasumber yang cantik dan juga ganteng ini. Nah, boleh perkenalan nggak? Silakan. Oke, boleh. Hai teman-teman semuanya, kenalin aku Safira Linda Haidar, biasa dipanggil Linda. Aku merupakan mahasiswi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salam kenal kenal, guys. Oke, perkenalkan, nama aku Dwi Aris Setiawan, biasa dipanggil Aris. Aku mahasiswa S1 Manajemen Angkatan 2022. Sekarang aku semester 4. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Nah, ini nih sudah kita ada nih narasumber yang bisa memecahkan semua rasa penasaran kita nih. Iya, tentunya. Wah, sebenarnya aku mau tanya pertanyaan yang basic dulu sih. Kalau menurut kakak Safira ya, mau nanya, MBKM itu kayak gimana sih? Oke, jadi kalau MBKM sendiri itu kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu merupakan program dari Kemendikbudristek untuk para mahasiswa dari mulai knowledge-nya dan juga pengalamannya diasah lagi supaya dia bisa siap untuk menemui dunia kerja selanjutnya kayak gitu. Nah, di MBKM sendiri teman-teman itu ada banyak banget nih programnya. Mulai dari magang, studi independen, ada IISMA, ada PMM dan juga ada Kewirausahaan Merdeka. Nah, kebetulan kalau yang aku pengalaman sendiri itu melakukan seleksi yang pertama di magang dan studi independen gitu. Bener sih sebenarnya ngeri-ngeri sedap, tapi kalau misalnya udah lolos tuh rasanya seneng banget gitu. Wah, excited banget Iya, pasti ya kak. challenging banget, excited banget gitu. Dan enaknya lagi ya teman-teman, kalau untuk magangnya sendiri nih, itu kita bisa memilih perusahaan mulai dari di Semarang, di luar Semarang, di Jakarta juga bisa, di Jawa Timur juga bisa. Pokoknya semua perusahaan yang kita suka kita bisa apply. Jadi lebih luas gitu jaringannya kayak gitu. Dan di situ kita bakalan bertemu dengan orang-orang yang baru, orang-orang yang bisa ibarat itu kasih kita motivasi dan pengalaman dan juga knowledge yang berharga banget gitu. Nah, kalau studi independen nih, nah tadi kan kita udah bahas soal magang, nah sekarang studi independen. Studi independen itu sama teman-teman. Cuman bedanya studi independen itu kita tuh belajar di sebuah akademi. Jadi tuh kita nggak ke kampus tapi ke akademinya secara online ya. Iya, tapi bukan offline nih. Oh, Tapi online. Iya. Kalau offline kayaknya jauh banget ya. Ya sih. Emang jadi- gimana sih kak? Jadi tuh kalau studi independen itu biasanya kita bisa memilih mitra akademi kayak contohnya nih Revoyu, Dibimbing dan sebagainya kayak gitu. Iya, Nah, di situ iya. kita juga bisa memfokuskan dari course-nya. Misal nih kita suka nih hal-hal yang berkaitan dengan digital marketing. Nah, bisa nih kita buat ikut kelas dari beberapa mitra akademi di bagian digital marketing kayak gitu. Tapi juga nggak hanya digital marketing aja nih, tapi juga ada data science dan lain sebagainya, masih banyak banget. Pokoknya seru banget gitu. Wah, menarik sekali ya. Oh iya, keren banget ya. Tadi dia bilang juga mau bisa kemana aja nih. Iya, Kalau gitu. dari Mbak Pia mau kemana enaknya? Mau ke Genuk aja sih. Genduk, waduh. Cinta banget itu sama genduk ya? Cinta banget ya. Waduh, nggak mau gitu ke Bali atau kemana gitu kan yang eksotis sedikit lah. Enggak kan Genuk udah kayak Bali. Oh gitu, genduk Bali ya? Waduh, Boleh. keren banget. Boleh. Nah, untuk pendapatnya Mas Aris, gimana sih MBKM itu? Oke, jadi MBKM itu adalah kepanjangan dari Magang Merdeka. Sorry. Jadi MBKM itu adalah singkat kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbudristek yang dirancang oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita yaitu Pak Nadiem Makarim. Terima kasih Pak Nadiem Makarim. Thank you, Pak. Tadi udah disebutin ya sama Mbak Dinda terkait MBKM itu ada apa aja sih? Yang pertama kan tadi dari PMM, terus ada ISMA, terus ada MSIB, terus ada Wirausaha Merdeka, dan masih banyak lagi yang
bisa kita coba, apalagi kan kita kan sebagai mahasiswa nih, jadi kita tuh harus banyak belajar, banyak mencari pengalaman, apalagi ketika kita sudah memasuki dunia kerja itu kita harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya gitu, karena kalau kita belajar itu kan kita mencari pengalaman, nah di pengalaman itu nantinya bisa digunakan di dunia kerja. Nah, jadi yang pertama di MBKM itu ada PMM. Di PMM itu singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, jadi Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu kita itu belajarnya itu di wilayah Indonesia. Nah, di wilayah Indonesia tersendiri itu nanti kita bisa memilih nih, kalian mau di universitas mana. Tapi kan ketika kita kan di Unisula. Nah, ketika kalian di Unisula itu ya kalian memilihnya di luar Jawa. Karena apa? Karena ya namanya juga pertukaran mahasiswa. Jadi kita mengenal budaya luar yang akan kita dapatkan, dan kita nanti juga akan belajar nih mengenai bahasa, budaya mereka, dan keragaman dari budaya mereka sendiri. Nah, di PMM sendiri itu ada banyak banget nih Mbak benefit yang bisa didapatkan. Apa aja Yang tuh, pertama Kak? itu adalah kita itu di cover biaya pulang perginya. Wah, Jadi itu udah di cover banget sama Kemendikbud. Terus yang kedua itu kita juga akan mendapatkan penginapan secara gratis. Wah, Wis. gokil sih. Iya, apalagi kan nanti kita kan juga bisa mengenal teman kita satu sama lain gitu. Terus yang ketiga itu kita mendapatkan uang saku. Jadi Ada uang saku juga? Iya, ada uang sakunya juga. Jadi itu nanti udah di cover sama UKT kita gitu. Terus Berarti bentar Kak. Buat UKT, dibayar penginapan, dan juga dikasih uang saku gitu. iya, tapi Enak banget. kalau dibayar UKT itu enggak ya, tapi cuma di cover sebagian doang. Oh, di Jadi cover enggak sebagian. full gitu. Oh iya, sorry. Terus di PMM sendiri itu nanti kita ada namanya tuh matkul modul Nusantara. Jadi di modul Nusantara itu nanti kita mengeksplor wilayah yang akan kita kunjungi. Nah, kan misalnya kita pertukaran pelajarnya di Papua. Jadi nanti kita mengeksplor yang ada di Papua. Juga kita juga akan belajar dari segi ras, agama, dan budayanya setiap daerahnya masing-masing. Terus yang kedua itu adalah IISMA. Jadi IISMA itu singkatan dari Indonesia International Mobility Awards. Beda lagi dengan PMM. Kalau PMM kan di Indonesia, tapi kalau di IISMA itu di luar negeri. Jadi di IISMA ini kita bisa bisa belajar tentang budaya di luar negeri. Seru. Iya, apalagi kan kita kan di IISMA itu nanti kan kita kelasnya tuh kan menggunakan bahasa Inggris ya Kak. Jadi ya kita emang harus bener-bener mersiapinya dari sekarang. Apalagi kan IISMA itu sertifikat persyaratannya itu adalah menggunakan sertifikat TOEFL, IELTS atau Duolingo, dan itu harus bener-bener ekstra banget sih buat belajar bahasa Inggrisnya gitu, supaya Kayaknya susah banget ya. memperluang kita supaya peluang kita lolos tuh bisa besar banget gitu. Wow. Terus di ISMA sendiri itu seleksinya tuh ada wawancaranya juga loh Kak. Jadi wawancaranya tuh menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti kita tuh diwawancarai sebagaimana kita berbahasa Inggris kita tuh udah baik atau belum sih gitu. Jadi menurut aku bagi teman-teman yang ngerasa nggak bisa bahasa Inggris, ya belajar aja dari sekarang. Jadi nggak perlu merasa aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi aku nggak mau ikut. Nah itu kalian tuh sama aja menghilangkan kesempatan. Jadi selagi ada kesempatan ya dicoba aja gitu. Karena kan kesempatan itu tidak datang dua kali ya Kak. Iya, betul banget. Jadi selagi kita ada kesempatan, kita ambil gitu. Ya, walaupun mungkin seberat apapun juga ya, karena Iya. pasti kita bakalan bisa achieve hal-hal yang udah kita pengenin dari dulu kayak gitu. Oh iya, keren banget sih. Keren Kak. banget sih, Kak. Apalagi di ISMA itu nanti kita juga dapat uang saku juga loh. Oh iya, uang saku juga ya. Iya, sayang Wah. banget. Berapa tuh, Kak, kira-kira? Boleh di-spill nggak sih? Aduh, kalau untuk itu aku kurang tahu ya, tapi kebanyakan itu di atas 1 juta. Oh, Itu kan udah lumayan banget ya. Lumayan banget itu. Itu udah lumayan loh, penginapan di cover sama tadi uang kartu Iya, sebagian iya, juga sama uang uang. juga di cover. Berarti kalau itu ya, istilahnya ya cuma uang makan gitu lah, nggak akan terganggu sama yang lain gitu ya. Iya, apalagi kan kalau kita di ISMA itu kan kita juga belajar bahasa luar, belajar dengan teman-teman kita gitu. Jadi relasi kita itu jangkauannya tuh udah internasional gitu. Jadi bisa memperkuat networking kita gitu ke depannya. Iya, betul banget. Nah, ini cocok nih buat kalian yang suka ngomong pakai teman kalian pakai bahasa Jaksel. Coba tes bahasa Inggris kalian di ISMA ini. Nah, gitu gak sih Kak? Betul banget. Nah, tadi kalau misal aku lihat nih ya, MBKM tuh bedanya kan
banyak banget ya benefitnya ya. Iya. Dan tadi kalau misal di persiapannya juga kayak harus matang banget segala macam. Nah, aku mau tanya nih, kalau cara terbaik dari kakak nih ya untuk kita mempersiapkan MBKM itu kayak gimana sih? Oke, kalau menurut aku ya, dari aku pribadi, jadi hal-hal yang perlu di-prepare ya teman-teman. Yang pertama itu banyak-banyakin knowledge di bidang-bidang yang kalian sukain. Jadi mulai dari semester 1 kalian coba cari passion kalian. Nah, gimana sih caranya kita untuk menemukan passion gitu ya? Caranya adalah sesederhana dari matkul-matkul yang udah kita dapetin. Mana sih matkul yang bener-bener paling bikin kita nyaman, paling bikin kita tuh kayak ngerasa kayak, wah, aku makin kepo nih sama knowledge ini, kayak gitu. Kalau gak ada matkul yang nyaman gimana kak? Aduh, ini pasti ada. Ada. Ya, pasti ada. Kalau aku pribadi itu memang dari awal tuh udah kepo banget hal-hal yang berkaitan dengan marketing kayak gitu. Oh, iya. Jadi pada saat itu aku menambah knowledge dengan mengikuti beberapa bootcamp awal-awal tuh. Jadi bootcamp dulu, kemudian setelah bootcamp aku udah mendapatkan knowledge yang lumayan nih untuk aku mulai apply magang. Nah, selanjutnya adalah aku mencoba untuk menambah kayak pengalaman organisasi. Jadi nggak hanya dari segi knowledge-nya, hard skill-nya, tapi juga dari soft skill, which is communication, public speaking, dan sebagainya. Jadi interpersonal skill tuh juga bisa berguna banget nih buat kita daftar kayak gitu. Kayak organisasi tuh bener-bener ngasah interpersonal skill, serius, kayak leadership dan sebagainya kayak gitu. Dan nggak hanya pengalaman organisasi, tapi juga coba deh teman-teman buat ikut pengalaman lomba. Nah, bisa nih kalian dapat di BSO ORI, karena BSO ORI itu kan tentang olimpiade ya. Aku juga sempat ikut beberapa perlombaan di nasional maupun internasional. Cuman pada saat itu aku juga memang mencarinya dengan pribadi, jadi kayak sendiri gitu sama temen-temen tim. Oh, berarti gak ada yang info-infoin gitu ya kak? Gimana? Gak ada yang info-infoin tentang lomba-lombanya gitu, gak ada ya? Kalau yang infoin itu ada, tapi dari eksternal, jadi bukan eksternal? Iya, dari teman-teman aku, tapi teman-teman SMA. Jadi kan aku juga keikut nih ke Pacu kayak gitu. Jadi aku juga ikut pada berarti saat bukan dari yang Uniswa sendiri? Iya, tapi dari Uniswa tuh juga pasti banyak ya. Cuman mungkin aku kurang aware aja kayak gitu. Nah, buat kalian beruntung nih, BSO ORI sering sekali mengupload tentang info-info lomba dan segala macam di fasilitas banyak sekali ya. Itu bisa kayak sampai beasiswa dan juga penelusuran dan segala macam juga. Ya nggak sih? Iya, benar Kalau Mbak banget. Fia ini dari HMJM ya, gitu ya? Iya, Wah, pastinya dari kakak tadi bilang pasti beruntung banget ya. tentunya beruntung banget dong. Nah, aku mau nanya nih Kak, kalau ada mahasiswa yang nggak mengikuti organisasi tapi ingin mengikuti program tersebut gimana? Nah, itu boleh banget nih. Asalkan yang pertama, mereka itu tuh punya interpersonal skill yang kuat. Dan juga untuk knowledge-nya, basic knowledge-nya itu harus inline dengan posisi yang mau mereka daftar, kayak gitu. Karena memang pada saat kita udah terjun nih ke dunia kerja, itu memang hal-hal yang kita lakuin itu banyak banget di luar yang kita pelajarin dari matkulnya sendiri, kayak gitu. Gitu, jadi kayak bener-bener basic knowledge itu dikuatin, entah itu ikut seminar dari organisasi-organisasi, terus juga mungkin kita bisa ikut seminar di luar, dan juga kita ikut webinar, dan gak hanya itu, kita juga bisa ikut bootcamp dan kursus kayak gitu. Jadi untuk step-step tahapannya, yang pertama, yang penting banget temuin passion kalian guys. Dan yang kedua, setelah kalian temuin passion, basic knowledge-nya kalian tuh dikuatin banget sampai bener-bener kayak oke, aku udah siap nih buat menghadapi tantangan di dunia kerja kayak gitu. Dan yang ketiga, mulailah berorganisasi, karena dari berorganisasi itu kita bener-bener bisa mengasah interpersonal skill kayak gitu. Dan selanjutnya bisa kita tambahin lagi nih pengalaman-pengalaman lomba baik internasional ataupun internasional. Dan yang terakhir, kita bisa persiapin CV yang sebagus mungkin, semaksimal mungkin. Terus juga kita bisa latihan interview HR, interview user, dan kita mulai apply di beberapa company. Nah, pada saat itu company pertama yang aku apply adalah perusahaan Ciputra. Pernah dengar ya? Oh iya, Ciputra. Ya, jadi itu dia kayak banyak sih sebenarnya unit bisnisnya kayak gitu. Nah, aku di bagian digital marketing gitu. Nah, dari situ mulai semester 4 aku udah apply, kemudian 1 tahun berjalan, semester 6 ini aku masuk di Telkom kayak gitu. Oh, dari semester 4 ya? Iya, dari semester 4 waktu itu. Wah, keren banget.
Itu termasuk langkah yang berani banget sih Kak. Soalnya Iya, kebanyakan kan sebenarnya aku waktu itu. semester 4 ini orang-orang ya. Kalau bukan orang-orang sih, maksudnya kebanyakan ada kenal itu nih baru mulai serius kuliah. Iya. Semester 4 itu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada yang namanya telat ya. Oh iya, betul kita banget, Kak. benar-benar Betul harus prepare-nya sematang mungkin kayak gitu. Dan pada akhirnya kita juga bakalan sampai di tujuan kita gitu. iya. Kalau dari Mas Ari sendiri bagaimana persiapan untuk MBKM itu sih? Kalau aku kan mengikuti MBKM kan dari semester 3 ya. Oh, Nah, semester kan 3, iya, kemarin iya. kan mengikutinya Wirausaha Merdeka. Nah, jadi waktu pendaftaran itu banyak banget sih persyaratan yang harus aku apply, apalagi dari mulai KTM, terus dari surat rekomendasi, terus surat motivasi mengikuti Wirausaha Merdeka, dan masih banyak lagi yang perlu kita siapin. Tadi udah disebutnya sama Kak Dinda, bener banget. Kita tuh harus bener-bener prepare, menyiapkan semuanya secara detail, sehingga nanti ketika kita udah diterima tuh kita senang banget ya Kak gitu, karena kan kita bener-bener serius banget pengen mengikuti program tersebut. Nah, di Wirausaha Merdeka sendiri itu kemarin aku alhamdulillah lolos. Aku lolosnya tuh di Politeknik Negeri Semarang. Nah, kenapa aku ngambil di Polines? Karena kan aku kan masih banyak tanggungan nih di Unisula, apalagi kan aku juga sebagai tutor PAI gitu. Jadi ya aku harus bener-bener bagi waktu aku gitu. Nah, di Wirausaha Merdeka sendiri itu aku itu belajar tentang wirausaha. Nah, di Wirausaha Merdeka itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah post impression, ada impression sama pre-impression. Nah, yang pertama itu tahap pertama itu kan aku mengikuti post impression. Post impressionnya itu aku mengikuti perkuliahan gitu. Jadi aku belajar materi tentang kewirausahaan gitu. Jadi di situ aku juga dilatih tentang gimana sih cara kita untuk berwirausaha, apalagi kan banyak nih anak muda itu yang takut untuk memulai usaha karena masalah mereka itu adalah di modal. Oh iya, bener bener banget. banget Kak, bener Iya, itu banget sih. relate banget. Relate banget. Relate banget. Untuk bukan mahasiswa lah, banyak orang itu pasti pengen punya usaha yang brilian yang gimana macam itu, tapi nggak ada modal ya kan sih. Iya, exactly. Gimana ya cara campurin model yang gampang gitu ya sih? Iya. Nah, jadi kemarin itu kan aku di Polines itu juga diajari tentang ketika kita kan anak muda nih, apalagi kan kita sebagai anak muda tuh harus memiliki jiwa wirausaha. Apalagi kan kita anak ekonomi nih, jadi tentunya kita juga belajar banget tentang wirausaha. Jadi kita sebagai anak muda itu tentunya harus memiliki mindset gimana caranya sih kita bisa mengumpulkan modal untuk kita berwirausaha. Yang pasti ada banyak sekali. Yang pertama kita bisa kerja freelance gak sih Kak? Apalagi kan buat ngumpulin modal kita gitu. Jadi kita nggak minta orang tua gitu. Jadi kita belajar mandiri tentunya gitu. Exactly. Terus di Wirausaha Merdeka kemarin aku tuh juga kemarin tuh alhamdulillah lolos pendanaan gitu. Jadi di antara ratusan mahasiswa itu aku alhamdulillah lolos yang dari Unisula. Nah, di situ aku bener-bener belajar tentang berwirausaha yang baik gitu. Terus yang kedua itu adalah tahap impression. Nah, di tahap impression ini di Wirausaha Merdeka itu aku kemarin mengikuti bootcamp. Bootcampnya tuh di Hotel Gracia. Jadi di sana itu ada banyak-banyak mentor dan praktisi di bidang kewirausahaan tentunya, dan kita juga dibimbing, dilatih tentang gimana caranya kita buat model tentang prototipe bisnis. Nah, ketika kita membuat bisnis kan kita harus membuat prototipenya dulu. Kita mau bisnis apa ke depannya gitu. Jadi mulai dari situ di bootcamp itu kita benar-benar dilatih dan ditekankan supaya kita bisa mengimplementasikan wirausaha kita gitu. Terus kemarin tuh aku magang itu udah termasuk bagian dari Wirausaha Merdeka. Kemarin tuh aku magangnya di UMKM Alamu Kudus, dan itu merupakan salah satu perusahaan minuman dari buah Parijoto, tau nggak? Parijoto? Iya, Parijoto tuh apa sih? Buah Parijoto itu adalah buah asli dari Kudus. Nah, itu buah pertama yang ditemukan oleh Sunan Muria. Buah pertama yang warna merah itu ya? Yang warna merah yang kayak anggur enak kecil gitu. Penasaran banget. Aku juga pernah lihat. Iya, kayak anggur banget. Oh gitu. Dan itu manfaatnya itu ada yang banyak yang bilang mitosnya itu bisa menyuburkan pria dan wanita. Dan katanya kalau ibu hamil mengonsumsi itu
anaknya bisa ganteng dan cantik. Kayak gitu ya. Ada mitos gitu kayak ya. gitu. Ya ada mitosnya gitu. Jadi kemarin kan aku tuh ada ide gitu dari mengikuti mengikuti magang itu aku ada ide kan kemarin kan ada itu P2MB. Iya, P2MB kan P2MB kan juga merupakan program dari Dikti. P2MB apa itu, Pak? Iya, jadi P2M itu kayak kita kewirausahaan juga, cuman ada banyak banget di bidangnya. Nah, pada saat itu aku juga bikin satu produk, tapi aku ambil kategori bisnis digital. Nah, namanya adalah MSCIOT atau Medical Check Up Internet of Things berbasis Artificial Intelligence gitu. Udah berbasis AI? Iya, udah berbasis AI dan IoT. Dan di situ memang bener-bener prototype yang itu tuh kayak robot. Dan itu bisa secara otomatis mendeteksi dari mulai berat badan, tinggi badan, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Di situ akan muncul beberapa penyakit-penyakitnya kayak gitu. Nah, dengan metode yang non-invasif dan non-invasif itu tanpa jarum suntik gitu. Dan di situ aku mendapat pendanaan sebesar 14,9 juta. Wow. Jadi lumayan besar banget. Keren banget sih ya. Tapi dia masa keren sih, futuristik dan juga inovatif banget gitu ya. Iya, benar banget. Dan itu tuh juga nggak hanya kita bisa mendukung teman-teman dari masyarakat juga, terus juga orang-orang yang takut akan jarum suntik, tapi juga kita bisa tapi juga kita bisa membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya, kayak inovasi yang baru juga di Indonesia, karena sebelumnya juga belum ada kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh nyebutnya robot ciot kayak Robot ciot? Iya, robot ciot. Oh iya. Nah tadi kan dari P2MB kan Kak Dinda juga lolos nih, jadi di WMK kemarin tuh aku mengimplementasikannya di P2MB dan alhamdulillah aku kemarin lolos tingkat universitas dan lolos lagi? Iya, baru ngupload PDF-nya, proposalnya di web kesejahteraan masyarakat. Itu pakai yang Parijoto tadi ya sama ya? Iya, aku pakai buah Parijoto. Jadi kan buah Parijoto ini merupakan salah satu tanaman endemik yang ada di Kudus dan orang itu belum banyak yang tahu gitu. Jadi aku memperkenalkan buah Parijoto kepada khalayak umum tentang manfaat dan khasiat dari buah Parijoto sendiri. Kemarin tuh aku membuat produknya itu Medinilla Herbal Drink, pemanfaatan buah Parijoto untuk optimasi kecantikan dan kesuburan wanita. Karena kan di Indonesia itu kan masih banyak nih kemandulan pada wanita. Jadi aku berinovasi membuat produk tersebut gitu. Jadi ini belum pengumuman sih ya, doain aja semoga aja bisa lolos gitu kayak soalnya itu tuh benar-benar bisa bermanfaat nggak sih buat masyarakat? Iya, bisa bermanfaat juga buat masyarakat, apalagi kan buat ini kan target aku adalah ibu-ibu terus wanita yang itu yang sedang mengalami kemandulan gitu. Jadi ini merupakan langkah awal aku dalam mewujudkan kewirausahaan yang aku tekuni di Polines gitu. Jadi ilmunya ini aku gunain gitu. Jadi ketika aku mengikuti suatu program, ilmunya harus aku terapin gitu. Jadi kayak ibaratnya biar ilmunya itu terus berkelanjutan gitu. Jadi aku bisa mengembangkan potensi yang ada di diri aku sendiri gitu. Setuju banget. Itu banget sih. Itu kayak banyak banget sih yang bilang kayak sekolah itu percuma dan segala macam itu kan sih. Iya, benar banget. Itu pasti karena mereka cuman datang, dengerin, lupakan. Iya, exactly. Jadi cuma lewat doang kan. Jadi nggak ada yang mereka serap kayak gitu. Nah, that's point yang benar-benar harus kita ini sih pikirin banget. Jadi nggak hanya sekedar cuma lewat, tapi benar-benar kita serap banget. Biar bisa bermanfaat nih. Seketika kita mau bikin bisnis ataupun kita mau ikut lomba, kita bisa langsung transfer knowledge yang udah kita dapetin di kuliah, Uniswala ataupun di luar kayak gitu. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu biar menjadi bermanfaat untuk orang lain, sehingga nanti kita bisa bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat Indonesia. Betul banget, setuju banget. Iya sih. Kalau Mbak Via gimana? Apakah ngerasa ilmunya berguna sampai sekarang ini? Ya, alhamdulillah setengah-setengah. Alhamdulillah setengah-setengah ya. Sebenarnya ada sedikit-sedikit agak sampai semuanya. Nah, kalau dari tadi aku penasaran. Kalau misal ada yang kayak ya tadi telat mulai kesempatan ya atau gimana itu? Nah, itu solusinya gimana tuh? Oke, sebenarnya ngomongin soal telat kesempatan ya, telat mengambil kesempatan. Sebenarnya nggak ada yang namanya telat, teman-teman. Iya. Semuanya itu kita punya jalur masing-masing sih. Jadi kayak nggak harus, iya benar banget. Jadi nggak harus yang cepet banget, tapi juga nggak harus lambat banget. Sesuai aja dengan on tracknya kayak kita sekarang kayak gitu. Karena proses orang itu kan beda-beda. Iya, betul banget. Jadi kalau misal kita punya teman yang menurut kita itu dia itu anaknya ambis, dia menang ini menang itu, nah kalian kan merasa
kayak aku nggak punya prestasi nih, jadi kalian jangan menganggap diri kalian nggak berguna. Allah kan sudah menitipkan kalian kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang akan kalian tonjolkan kepada orang lain tentang apa sih yang kalian punya, apa sih yang kalian miliki gitu. Jadi kita tuh harus bersyukur atas pemberian Allah gitu. Wah, menarik banget sih tadi. Ini udah berapa menit sih? Aduh, kayaknya pengen nambah lagi gak sih kejadiannya? Boleh. Wah, tapi mohon maaf banget nih. Ini karena waktunya udah gini, tapi kayaknya kami ada pesan nih dari FE, boleh tolong dibaca, Pak? Fakultas Ekonomi Unusila terakreditasi unggul tingkat nasional dan terakreditasi ABES 21 tingkat internasional. Wih, internasional gak tuh? Dari akreditasi ini menunjukkan kualitas Fakultas Ekonomi Unusila dari banyak aspek seperti fasilitas komplit dan nyaman tentunya. Dosen-dosennya berkompeten juga loh, memiliki 13 profesor dan masih banyak keunggulannya. Fakultas Ekonomi Unusila terdapat prodi D3 Akuntansi, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, Magister Akuntansi, Magister Manajemen, dan juga program Doktor Ilmu Manajemen. Nah, jadi menarik banget nih teman-teman. Dari mulai 2,5 juta, teman-teman sudah bisa berkuliah di Fakultas Ekonomi Unusila yang terakreditasi unggul. Kapan lagi itu? Universitas swasta banget ya. 2,5 juta ya. Nah, tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Fakultas Ekonomi Unusila. Oke, teman-teman. Waduh, sayang sekali ya. Ini udah berapa menit? Kurang lebih 30 menit ya. 30 menit ya? Aduh. Nggak kerasa sayang banget. sekali ya, udah habis jadi waktu kita. Padahal masih banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang pengen gue sampaikan. Iya, benar banget. Tapi ya kita cukupkan, kita langsung cukupkan dulu. Iya. Oke, kita cukupkan dulu. Langsung mungkin dari narasumber ada closing statement. Oke, mungkin dari aku dulu atau dari boleh sih, terserah. Mungkin banyak dulu nggak apa? Oke, kalau closing statement dari aku buat teman-teman mahasiswa, if you have a dream, you must do everything to make it into reality. It doesn't matter how many times you failed, never stop believing in yourself. Life itself is a test. Sometimes you will fail, but the only way you can be a failure is if you stop trying. Success is not about the money, the fame, or a big house. So what is about? It's about becoming the best version of yourself. If you quit on your dreams and give up, you will never know how great you can be. So buat teman-teman, tetap fokus sama apa yang menjadi tujuan kalian. Pokoknya kalian harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin untuk achieve hal-hal yang kalian pengen selama ini. Karena nggak ada yang sia-sia, nggak ada kata terlambat, dan juga nggak ada kata gagal selagi kamu selalu mencoba. And just focus on yourself, gitu dari aku. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa khususnya yang masih semester awal, banyak mencoba sesuatu. Jadi cari peluang sebanyak-banyaknya dan cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena itu nantinya yang akan menjadi langkah awal kalian dalam menuju kesuksesan. Wah, benar banget ya. Wah, terima kasih banyak untuk narasumber atas waktu-waktunya. Oke, thank you juga, kita udah diberi kesempatan untuk bincang-bincang nih, jadi kita bisa saling sharing. Wah, kami ya terima kasih. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang sudah menonton. Jadi kami cukupkan untuk podcast kali ini ya. Iya. Gila. Kita tutup.